Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alia Herdianti Pratiwi dengan NIM 22070161104. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan Montessori dan Waldorf dalam pembelajaran PAUD. Oke, langsung saja. Pertama ada pendekatan Montessori. Nah, ini sejarahnya. Metode Montessori sendiri merupakan suatu metode pendidikan untuk anak-anak berdasarkan pada teori perkembangan anak dari dokter wanita yang bernama Dr. Maria Montessori di Italia pada tahun 1896. Nah, ini beliau orangnya. Pada tahun 1900, Montessori melanjutkan pembelajaran dalam ilmu pendidikan dan mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya pada sekolah rakyat. Nah, selain kesempatan tadi, kesempatan yang lebih besar juga datang kepada Ibu Maria Montessori ketika ia diizinkan mempraktikkan metodenya pada sebuah sekolah anak buruh kasar di Roma. Nah, sekolah tersebut dinamakan dengan Casa dei Bambini, yang berarti rumah anak-anak. Pada tahun 1900, ia menuliskan buku yang berjudul Metode Montessori dan dilanjutkan kembali pada tahun 1916. Nah, menurut Montessori sendiri, persepsi anak tentang dunia merupakan dasar ilmu pengetahuan. Untuk itu, ia merancang sejumlah materi yang memungkinkan indera seorang anak dikembangkan dengan menggunakan materi untuk mengoreksi diri. Anak menjadi sadar terhadap berbagai macam rangsangan yang kemudian disusun dalam pikirannya sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar pembelajaran Montessori. Yang pertama ada menghargai anak. Nah, para guru Montessorian ini dulunya percaya bahwa para guru mendidik anak tuh tidak memperdulikan atau tidak memperhatikan kebutuhan khusus yang dimiliki pada anak. Nah, sehingga pada guru Montessorian ini menganggap bahwa hal itu keliru. Lalu mereka menganggap bahwa menghargai anak merupakan suatu pondasi utama, yaitu dalam mengajar anak. Nah, selain itu, dengan menghargai anak, anak akan merasa bahwa pencapaian-pencapaian kecil yang telah dicapai oleh anak ini menjadi sebuah stimulasi positif untuk nantinya anak berkembang menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, maka dari itu, menghargai anak merupakan sebuah fondasi untuk mengajar pada anak menurut guru Montessorian. Nah, yang kedua ini ada pikiran yang mudah menyerap. Montessori yakin bahwa anak mendidik dirinya sendiri dengan menyerap pengetahuan langsung ke dalam pikiran mereka. Hanya dengan tinggal di suatu lingkungan, anak jadi mampu belajar untuk berbicara bahasa rumah mereka. Nah, Montessori juga ingin memahami bahwa dengan tinggal di sebuah lingkungan yang mendukung, anak ini tuh dapat belajar dengan sendirinya. Karena para guru Montessorian juga percaya bahwasannya anak merupakan makhluk yang berpikir, meski apa yang ia lakukan ini sangat tergantung pada lingkungan yang di sekitarnya atau para pendidik. Maka dari itu, para pendidik juga harus memberikan stimulasi yang tepat pada anak supaya anak dapat mengembangkan potensinya dengan baik. Nah, selanjutnya ada masa peka. Montessori juga yakin bahwa masa anak-anak mendapatkan pembelajaran terbaik di masa peka atau sensitive periods atau juga periode kritis ketika anak-anak menjadi lebih terbuka untuk belajar perilaku-perilaku tertentu dan dapat belajar keterampilan yang spesifik dengan lebih mudah. Nah, pada masa peka ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sensitive periods for order terjadi pada rentan usia 0 sampai 3,5 tahun. Nah, masa peka untuk pengaturan terjadi pada 3 tahun pertama kehidupan. Anak memiliki kebutuhan yang kuat terhadap keteraturan. Nah, setelah anak dapat bergerak, anak akan suka meletakkan benda-benda sesuai dengan tempatnya apabila
terdapat sebuah benda yang tidak terletak pada tempat semula, anak akan mengembalikan benda tersebut pada tempat semula. Nah, selanjutnya ada sensitive periods for movement yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada pengembangan motor kasar dan halus yang terjadi pada usia 0 sampai 2,5 tahun. Nah, untuk mendukung pada periode ini, orang tua harus mempersiapkan lingkungan yang dapat membuat bayi bisa melakukan kegiatan merangkak, menarik, mendorong, berjalan dengan ataupun tanpa bantuan. Nah, selain lingkungan, orang tua juga perlu menyediakan mainan atau alat yang memungkinkan tangan anak bisa melakukan kegiatan mengait, membelok, menyentuh, memutar, dan memahami benda-benda kecil. Nah, kalau misalnya kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang, tentu pada koordinasi motorik anak ini akan berkembang dengan cepat atau berkembang dengan baik. Terus selanjutnya ada koordinasi gerakan yang terjadi pada usia 2,5 sampai 6 tahun. Nah, pada tahap ini, anak akan meningkatkan koordinasi gerakan halus mereka seperti mampu memegang barang-barang kecil dengan penjepit dan melepaskannya secara sukarela. Koordinasi motorik kasar ini dapat didukung dengan berjalan, berlari, menyeimbangkan, dan melompat. Nah, sama seperti pada pengembangan motorik kasar dan halus, pada koordinasi gerakan ini, kalau misalnya kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka akan melatih koordinasi gerakan pada anak yang semakin baik pula. Selanjutnya ada sensitive periods for toilet learning, yang terjadi pada usia 1 sampai 3,5 tahun. Nah, belajar toilet ini merupakan proses alami yang harus dilakukan dengan mengikuti arahan. Nah, kegiatan ini tuh bertujuan supaya anak dapat memahami fungsi dari tubuh mereka pada usia dini. Nah, pada periode ini, toilet learning harus diberikan pada anak di rentan usia 1 sampai 3,5 tahun, karena jika orang tua tidak memberikan toilet learning pada usia tersebut, di usia lebih dari 3,5 tahun, maka anak akan kesusahan untuk melakukan hal tersebut. Karena kontrol fisik yang ada pada anak lebih usia 3,5 tahun, kalau belum diberikan toilet learning akan kesulitan. Terus yang keempat ada sensitive periods for using hands. Ini terjadi pada usia anak 18 bulan sampai 3 tahun. Nah, anak-anak secara konsisten menggunakan benda-benda yang disentuhnya. Anak pada tahapan ini menyukai aktivitas membuka dan menutup benda dengan seluruh telapak tangannya. Dan memasukkan benda ke dalam suatu wadah, lalu menuangkannya kembali, dan memasukkannya kembali. Nah, mungkin teman-teman sering ini ya, kalau misalnya punya saudara yang masih kecil atau bayi, sering melihat anak-anak melakukan, misalnya ada toples penuh yang berisi permen. Nah, ketika anak melihat tersebut, lalu dituang semuanya. Setelah dituang, biasanya mereka mengacak-acak. Tapi diacak-acak, itu dimasukkan kembali tuh ke dalam toplesnya. Nah, hal itu wajar dilakukan karena itu merupakan sebuah proses alami yang dilakukan anak untuk melatih sensitivitasnya pada menggunakan tangan. Nah, dengan hal itu kalau dilakukan secara berulang-ulang, maka sensitivitasnya pada tangan ini akan berkembang semakin baik. Terus juga biasanya kalau misalnya ada anak-anak sedang bermain kayak miniatur hewan ataupun miniatur masak-masakan atau apalah, kalau misalnya disatukan di dalam wadah tuh, terus anak melihat, otomatis akan jadi tertarik kan, karena itu merupakan mainannya. Lalu setelah dia melihat itu akan dituang kembali, setelah dituang akan dimasukkan lagi. Nah, seperti itu contohnya. Terus selanjutnya
Nah, masa peka yang ketiga ada sensitive period for learning language, yang ada 4 poin. Yang pertama ada berbicara, ini terjadi pada usia 7 bulan sampai 3 tahun. Nah, pada usia ini tuh orang tua harus bisa mengajari anak dengan memberikan contoh menggunakan bahasa yang jelas, supaya bahasa-bahasa yang diucapkan orang tua itu masuk ke dalam aktivitas memorinya anak. Jadi akan tersimpan ke dalam memorinya. Terus yang kedua ada bentuk huruf dan bunyi. Ini pada rentang usia anak 2,5 sampai 5 tahun. Nah, pada anak-anak menjadi sangat sensitif dan tertarik dengan bentuk huruf dan bunyi. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah adalah kegiatan menelusuri bentuk huruf dengan jari-jari mereka melalui media pasir. Nah, teman-teman mungkin tahu ini ya, kayak tempat kotak yang transparan, biasanya alasnya kaca ataupun plastik, dan di atasnya diberi taburan pasir, diberi pasir banyak. Nah, pada anak usia ini kan kemampuan motoriknya belum berkembang secara baik ya. Tulang-tulang pada tangannya itu belum rapat, tulang-tulang ini. Jadi untuk menulis huruf menggunakan pensil itu masih kesulitan. Maka dari itu untuk melatih kemampuan anak menulis pada usia tersebut dengan metode tadi, menulis di atas pasir. Jadi orang tua mengajari anaknya dengan cara menulis di atas pasir. Dicontohkan orang tua dulu, baru anak nanti mungkin mengikuti. Terus ada menulis. Nah iya, ini pada rentan usia anak 3,5 sampai 4,5 tahun. Nah, kalau pada tahapan ini menulis mungkin lebih ke hampir sama kayak tadi belajarnya di atas media pasir, cuman lebih ke diarahin membentuk sebuah kata. Misalnya kata-kata yang sering didengar si anak, misalnya tidur. Si anak dieja tuh, mungkin orang tuanya mencontohkan terlebih dahulu penulisan kata tidur di atas bak pasir tersebut, lalu si anak diajarin untuk menulis kata tersebut lagi. Terus ada membaca, yang terjadi pada rentan usia 4,5 sampai 5,5 tahun. Nah, dari kegiatan menulis, anak bisa belajar membaca. Membaca keras untuk anak dapat membantu meningkatkan keterampilan membaca pada mereka, karena ketika misalnya orang tua sering membacakan dongeng ataupun membacakan buku mungkin buku ensiklopedia untuk anak, itu tuh secara nggak langsung kalau dilakukan secara lama-kelamaan akan masuk tuh ke dalam memorinya anak, sehingga mungkin pada saat nanti waktunya, pada saat dia udah tumbuh dewasa, ketika dia mempelajari buku mengenai ensiklopedia, mungkin dia akan kayak udah ada pengalaman sebelumnya gitu, udah ada memori yang ada dalam otaknya, jadi lebih mudah seperti itu. Terus yang keempat, ini ada sensitive period social aspect of life yang terjadi pada rentan usia 2,5 sampai 6 tahun ini ya. Yang pertama, sopan santun. Nah, sopan santun ini diajarkan melalui pemodelan orang dewasa. Hal ini berarti orang tua harus menggunakan sopan santun mereka dengan anak-anak dan orang dewasa lain. Misalnya, ketika kita sebagai orang tua itu harus berperilaku baik ketika berhubungan dengan orang lain. Misalnya mungkin ada tamu, kita harus memperlakukan tamu dengan sopan mungkin, apalagi ketika anak melihat perlakuan kita. Dan mungkin kalau misalnya orang tua sedang ayah sama ibu sedang ada masalah, itu sebisa mungkin jangan diperlihatkan di depan anak, karena hal-hal tersebut tuh anak tuh bisa menyimpannya dalam pikiran mereka. Nanti kalau misalnya anak sering melihat hal-hal tersebut, ayah dan ibu sering berantem di depan si anak, terus ketika memperlakukan orang lain kurang baik, nanti akan mempengaruhi perilaku si anak juga ketika ia tumbuh. Terus
Yang kedua ada menguasai pengalaman tertentu. Nah, pada masa peka ini, anak mendapatkan dorongan dari dalam dirinya secara mandiri menguasai pengalaman tertentu. Tugas orang tua menurut Montessori sendiri itu bukan mengajarnya secara langsung, tapi menghargai usaha anak yang secara mandiri menguasai pengalaman-pengalaman tersebut. Orang tua dapat memantau minat anak dan kemudian memberikan kesempatannya untuk memenuhi minatnya tersebut. Misalnya nih, orang tua mungkin sering memberikan mainan puzzle atau keterampilan-keterampilan lain. Nah, pada saat bermain puzzle walaupun itu rumit sekali dan anak bisa menyusunnya dengan cepat, nah di situ orang tua bisa mengenali kayak, oh ternyata anak saya mampu nih mengenali bentuk-bentuk yang abstrak dan menyusunnya sedemikian rupa menjadi sebuah bentuk yang padu. Nah, keterampilan seperti itu pada anak usia dini tentu harus diperhatikan karena dapat menstimulasi perilaku atau kesempatan-kesempatan selanjutnya. Maka dari itu, ketika sudah terlihat kecondongan anak memiliki keterampilan tertentu, sebisa mungkin orang tua harus bisa memfasilitasi anak. Nah, selanjutnya prinsip dasarnya yang keempat ada lingkungan yang disiapkan atau prepare environment. Nah, dalam pendekatan ini, anak dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu di lingkungan yang disediakan. Nah, lingkungan yang disediakan ini juga membuat ruang kelas yang dideskripsikan, yakni membuat materi-materi pembelajaran dan pengalaman-pengalaman tersedia bagi anak di sebuah format teratur dan terorganisir. Kebebasan dalam lingkungan ini, anak-anak bebas sekali untuk mengeksplorasi materi-materi pembelajaran sesuai pilihan mereka sendiri. Mereka menyerap dan mengingat apa yang mereka temukan di sana. Nah, ini contohnya di ruang kelas ini kan ada banyak tuh kayak ini ada buku-buku pembelajaran, buku-buku dongeng, terus ditempel kayak materi-materi untuk anak usia dini. Nah, ketika anak masuk ke dalam ruang kelas tersebut, kalau misalnya dia kurang suka untuk membaca buku, dia bisa loh kayak membaca mungkin kayak poster tadi yang ditempel di dalam kelas, terus dia mengingatnya dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam kelas ini tuh guru nggak memaksakan apa yang seharusnya tidak menjadi keinginan anak, melainkan guru memberikan kebebasan pada anak untuk memilih mana materi yang sekiranya anak minati, lalu anak menyimpannya ke dalam dirinya. Gitu. Nah, ini yang pertama, lingkungan yang disiapkan ada kehidupan praktis atau practical life. Ada 4 jenis latihan yang berbeda. Yang pertama ada merawat diri. Merawat diri itu melakukan aktivitas menggunakan kerangka berpakaian seperti menyemir sepatu dan mencuci tangan. Sudah merawat lingkungan, contohnya menyapu lantai atau halaman, mengelap meja dan kaca jendela, dan membersihkan kamar mandi. Nah, untuk anak usia dini tentunya pada saat diberikan latihan ini nggak seharusnya orang tua ataupun pendidik menuntut untuk membuat lantainya menjadi bersih, misal kalau disuruh menyapu, karena pada usia ini kan kemampuan tangannya tadi tulang pada tangannya itu belum tersusun secara rapat, masih renggang. Jadi bebaskan saja si anak untuk menyapu halaman, entah kotoran yang udah disapu tadi dikembalin ke belakang ataupun diputar-putar sapunya, karena itu merupakan bentuk pembelajaran juga bagi si anak. Terus hubungan-hubungan sosial, misalnya pelajaran tata krama dan sopan santun seperti mengucapkan 3 kalimat yang sangat penting, mengucap maaf, terima kasih, dan minta tolong. Terus selanjutnya ada analisis dan pengendalian gerakan. Nah, ini ada aktivitas lokomotorik seperti berjalan dan menjaga keseimbangan di papan keseimbangan.
Terus selanjutnya ada materi penginderaan atau sensory materials. Ciri utamanya, yang pertama sebagai pengontrol kekeliruan. Materi pembelajaran ini dirancang agar anak dapat melihat apakah mereka sudah membuat kekeliruan atau tidak. Misalnya ini, pada gambar ini, anak-anak menyusun blok menara pink. Nah, kalau misal anak-anak tidak menyusun blok-blok dengan benar, maka anak tidak bisa menghasilkan sebuah menara. Seperti itu. Terus yang kedua ada pengisolasian satu kualitas tunggal. Nah, ini dirancang agar variabel-variabel lain ditahan kecuali kualitas yang ditekankan. Materi pembelajaran ini dirancang agar menarik dengan warna dan proporsi yang dapat memikat anak-anak. Karena itulah mengapa ini tadi blok menara merah muda menjadi merah muda dan ukurannya proporsional. Misalnya, pada blok-blok menara ini disusun dengan ukuran yang sama, maka tidak menarik tuh bagi si anak. Maka dari itu ukurannya ini diproporsionalkan supaya dapat membentuk sebuah menara. Jadi akan terlihat menarik bagi anak. Terus ada keterlibatan aktif. Materi-materi pembelajaran ini dirancang untuk menguatkan keterlibatan aktif anak dan bukannya proses mengamati yang lebih pasif. Jadi anak langsung mengikuti pembelajaran tersebut, langsung berdemonstrasi melakukan pembelajarannya. Tidak pasif menerima materi dari guru. Nah, selanjutnya ada materi akademik. Latihan ini disajikan dalam urutan yang mendukung menulis sebelum membaca. Nah, contohnya ini ada 10 geometrik dan pensil warna. Materi-materi ini memperkenalkan kepada anak koordinasi yang dibutuhkan untuk menulis. Setelah memilih sebuah titik-titik geometrik, anak akan melacaknya di sebuah kertas dan mengisi garis dengan pensil warna yang mereka pilih. Nah, ini ada huruf-huruf, materi akademiknya ada huruf-huruf pada kertas pasir. Setiap huruf alfabet dibuat di atas kertas pasir dalam bentuk sebuah kartu. Dalam latihan ini, anak akan melihat, merasakan bentuk, dan mendengar bunyi huruf yang diperkenalkan oleh gurunya. Nah, ini cara mengajarinya pada anak tuh yang ini pada gambar ini kan misalnya ada huruf E nih. Nah, huruf E ini tuh dalamnya menjorok, jadi tidak datar ya, ada menjorokannya. Jadi ketika ingin mengajari kepada anak, guru melakukan contoh terlebih dahulu, misalnya tolong saat ini Bu Guru akan menuliskan huruf E pada kertas pasir ini. Nah, huruf E lalu dijelaskan, dicontohkan melalui kertasnya langsung untuk membentuk huruf E. Jadi urut dari sini membentuk huruf E. Nah, melalui aktivitas tersebut anak tentu kan akan mendengar ucapan gurunya untuk menyuruh membuat huruf E, melihat tangan gurunya bagaimana sih cara membentuk huruf E. Lalu anak mencontohkannya kembali, menggambarkan atau menuliskan huruf E pada kertas pasir tersebut. Seperti itu. Nah, ini yang ketiga ada alfabet yang setiap hurufnya dapat digerakkan. Pada latihan ini konsonannya berwarna merah, sedangkan huruf vokal berwarna biru. Nah, anak akan belajar untuk memadukan menjadi kata-kata yang familiar. Misalnya ini seperti makan, bau, dan lain-lain. Anak akan diminta guru untuk menyusun kata-kata ini dan tentunya dituntun secara perlahan. Misalnya makan, anak diharuskan untuk mengambil huruf M, A, K, A, N, lalu disusun ke dalam tempat yang berada di depan si anak. Nah, ini prinsip pembelajarannya ada swadidik atau mendidik diri sendiri.
Dalam metode Montessori, swadidik atau auto education merupakan sebuah konsep bahwa anak mampu mendidik dirinya sendiri melalui materi-materi dan aktivitas yang tepat. Anak-anak akan terlibat dalam lingkungan yang disiapkan dan melatih kebebasan memilih secara hurufiah oleh dirinya sendiri. Para guru Montessorian menyiapkan ruang kelas di mana bisa melatih atau mendidik diri sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi ruang kelasnya tuh dibuat semenarik mungkin, diisi dengan berbagai macam materi-materi, dan di sana nanti anak akan bebas tuh memilih. Aku mau belajar, kalau dia cenderung tertarik dengan mungkin hewan-hewan, dia akan belajar nama hewan-hewan beserta bahasa Inggrisnya. Dan kalau dilakukan secara terus-menerus, otomatis hal tersebut akan masuk ke dalam memorinya si anak. Itu jadi anak bebas untuk memilih atau mendidik dirinya sendiri seperti apa. Nah, ini peran guru Montessori. Yang pertama, membuat anak menjadi pusat pembelajaran. Karena tugas guru bukan hanya bicara, melainkan mengatur serangkaian pembelajaran di lingkungan yang disiapkan khusus buat anak. Yang kedua, mendorong anak untuk belajar. Nah, dengan menyediakan kebebasan bagi anak dalam lingkungan yang disiapkan. Yang ketiga, mengawasi anak seperti mempersiapkan lingkungan yang terbaik. Yang keempat, memperkenalkan materi-materi pembelajaran. Pada peran ini, guru tuh mendemonstrasikan materi pembelajaran seperti tadi mungkin pada saat menuliskan huruf di atas kertas pasir. Guru awalnya mendemonstrasikan terlebih dahulu, lalu anak akan mengenali materi tersebut. Terus yang kelima, menyiapkan lingkungan pembelajaran seperti yang sudah kita bahas tadi, dan menghargai setiap anak. Jadi perkembangan anak kan beda-beda ya, ada yang perkembangannya sangat cepat ataupun ada yang lama, tapi guru juga harus menghargai setiap anak dalam tahap perkembangannya. Misalnya, si anak yang lama untuk berkembang ini ada suatu ketika dia sudah berhasil melakukan sesuatu. Nah, tugas guru tuh sangat wajib untuk memberikan pujian misalnya, memberikan pujian pada anak tadi yang telah bisa mencapai achievement-nya. Dia udah mampu gitu melakukan suatu hal-hal kecil. Misalnya tadi menyusun blok menara. Tadinya dia nggak bisa tuh menyusun, tapi setelah berhari-hari, setelah seminggu, dia mampu menyusun dengan rapi dan proporsional. Guru harus menghargai kinerja anak tersebut, memberikan penghargaan. Terus selanjutnya, Montessori dalam praktik-praktik kontemporer. Yang pertama, pendekatan Montessori ini tuh mendukung banyak metode instruksi yang digunakan di program-program pendidikan anak usia dini, kontemporer, atau modern. Dan pada metode ini juga sudah banyak digunakan di Indonesia. Nah, yang pertama karena kurikulumnya yang terintegrasi. Montessori ini melibatkan anak di dalam pemanipulasian aktif materi-materi konkret di seluruh kurikulum, seperti menulis, membaca, belajar sains, matematika, geografi, dan seni. Terus yang kedua ada pembelajaran aktif di kelas. Nah, Montessori ini mempraktikkan pembelajaran aktif atau active learning yang melibatkan anak menggunakan materi manipulatif konkret untuk belajar konsep, pengetahuan, dan keterampilan. Terus ada instruksi secara individual. Nah, Montessori ini melakukan pembelajaran secara individual lewat interaksi dengan anak dengan materi-materi saat mereka bergerak maju sesuai tingkat penguasanya sendiri. Materi pembelajaran Montessori disesuaikan usia anak untuk jangkauan luas anak di sebuah kelas yang bercampur dengan usianya. Terus yang keempat ada independensi. Nah, pada lingkungan ini menekankan penghargaan terhadap anak dan memajukan sukses mereka. Keduanya dengan mendorong anak menjadi independen dan mandiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, jadi
kemajuan-kemajuan kecil yang sudah dicapai si anak ini harus sebisa mungkin guru harus memberikan pujian atau penghargaan kepada anak supaya anak akan merasa terstimulasi untuk termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi gitu karena dia merasa senang ketika ada pujian dari gurunya. Terus yang kelima ada asesmen yang tepat. Nah, para guru Montessori yang terlatih merupakan sebuah pengamat ahli anak-anak dan sangat mumpuni menerjemahkan observasi mereka menjadi cara-cara yang tepat seperti memandu, mengarahkan, memfasilitasi, dan mendukung pembelajaran aktif anak. Nah, konsep dan proses kurikulum dan praktik pengajaran yang tepat sesuai usia perkembangan adalah fondasi metode mengajar Montessori, karena metode Montessori menekankan keunikan setiap anak dan pentingnya belajar secara mandiri. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya menurut dari sudut pandang ilmu jiwa anak memiliki sensitif periods atau masa peka. Perkembangan anak harus diamati dan pemberian pendidikan harus disesuaikan dengan tingkatan perkembangan anak, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Terus dari sudut pandang pendidikan, konsep freedom atau kebebasan pada setiap aktivitas anak dalam metodenya agar anak dapat berkembang sesuai tempo dan pembawaannya masing-masing. Terus yang ketiga, menurut sudut pandang pengajaran, Maria Montessori dipandang sebagai pelopor penyusunan dasar-dasar untuk sekolah dengan aliran baru. Montessori mengalihkan pembelajaran dari yang tadinya teacher-centered menjadi student-centered. Nah, tadi yang udah saya jelaskan juga ya. Jadi peran guru Montessorian di sini tuh nggak yang banyak bicara, tetapi anak yang dia diharuskan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada kekurangan. Nah, kekurangan menurut sudut pandang ilmu jiwa, tidak diberikan pembelajaran ekspresi seperti bercerita, mendongeng, dan pembacaan syair. Padahal kegiatan seperti itu dapat menstimulasi perkembangan bahasa pada anak. Terus menurut sudut pandang pendidikan dianggap terlalu individual dan kurangnya pendidikan sosial sebab dalam sekolah Montessori tidak ada latihan dalam rombongan. Terus yang terakhir, dari sudut pandang pengajaran, kebebasan menurut sistem Montessori bukan kebebasan yang sesungguhnya, melainkan kebebasan yang terbatas. Nah, ini ada kritik para tokoh. Kritikan datang pada ilmuwan seperti William Craim, John Dewey, dan Kemmer. Nah, mereka ini tuh menganggap bahwa dalam kebebasan Montessori terdapat pembelengguan kreativitas sehingga terkurung jiwanya. Tadi udah masuk di dalam kekurangannya, ini tadi. Nah, tetapi hal tersebut dibantah langsung oleh penulisnya atau oleh Maria Montessori. Nah, ini statement yang diberikannya. Apakah cakrawala mental anak terbatas pada apa yang dilihatnya? Tidak. Ia memiliki jenis pikiran yang melampaui benda konkret. Ia memiliki kekuatan besar, imajinasi, pembayangan, atau penggambaran secara mental. Benda-benda yang tidak hadir secara fisik bergantung pada kemampuan mental khusus tingkat tinggi. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dibuktikan bahwa sebenarnya Ibu Maria ini tuh tidak melarang anak berimajinasi atau berfantasi dengan pikirannya sendiri. Tetapi imajinasi yang dimaksud ini adalah imajinasi mata pikiran yang berangkat dari membayangkan benda-benda konkret yang pernah dilihat bahkan dimainkannya. Jadi enggak kosong yang terlepas dari realitas sama sekali. Jadi misalnya guru memberikan pengajaran tentang suruh membentuk pola pada sebuah gambar. Nah, padahal ini anak
kan harus dipandu ya supaya anak tahu nih langkah selanjutnya apa. Tapi kan hal itu bebas menurut fantasinya anak sendiri. Guru tidak mengekang, guru tidak menyuruh anak untuk harus menggambar ini, harus menggambar pola ini, tidak. Tapi guru hanya mengarahkan bahwa mungkin setelah mempola nanti ada tahap ini, sebelum mempola ada tahap ini, seperti itu. Jadi kebebasan pada anak, jadi keputusan untuk menggambar apa pada anak itu sesuai imajinasinya masing-masing. Jadi bebas ya. Nah, yang kedua ada pendekatan Waldorf. Oke. Nah, ini sejarahnya. Nah, model pendekatan Waldorf ini diciptakan pada tahun 1919 oleh Rudolf Steiner yang berfokus pada seluruh anak. Nah, Waldorf merupakan nama sekolah di Stuttgart, Jerman. Sekolah ini yang berdiri pada abad sekitar ke-19. Di sekolah ini, setiap materi pendidikan melingkupi 3 hal yang terintegrasi. Nah, Rudolf Steiner sebagai penggagas pendidikan Waldorf ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan, seni, dan spiritual menjadi bagian penting untuk menumbuh kembangkan anak-anak. Oke, lanjut. Nah, ini ada elemen kunci model Waldorf termasuk menghubungkan pembelajaran anak-anak dengan pengalaman mereka sebelumnya. Menurut model Waldorf, bayi dan anak kecil belajar di dalam lingkungan mereka, khusus melalui imitasi dan bermain, otak anak berkembang dan pembelajaran tercapai. Sini ada prinsip dasar pembelajaran Waldorf. Yang pertama ada twofold of human being. Manusia melekat dualisme, masa lalu dan masa depan, dying and becoming. Masa lalu yang mengikat dan membentuk manusia, dan masa depan yang membebaskan dari dan memberikan harapan. Terus yang kedua ada threefold of human being, yang tergambarkan pada wujud tubuh manusia yang terdiri dari poros atas yang didominasi oleh kepala atau sistem saraf indera, poros tengah yang diisi oleh sistem ritmik, yaitu sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Terus poros bawah yang diisi oleh sistem pencernaan. Nah, pada poros atas ini biasa disebut dengan thinking, poros tengah atau lambangnya hati itu biasa disebut feeling, dan poros bawah disebut dengan willing. Nah, prinsip yang ketiga itu ada fourfold of human being. Konsep yang menjelaskan bahwa manusia terdiri dari 4 elemen tubuh. Yang pertama, tubuh fisik berupa raga yang kita miliki seperti mineral, bagian tubuh yang paling material. Kedua, tubuh eterik atau lapisan pertama yang disebut bidang aura fisik karena terhubung dengan kesehatan fisik, yang memastikan raga ini hidup, memastikan darah beredar, jantung berdetak, nafas bertukar. Nah, selain itu juga terdapat prinsip dasar pembelajaran Waldorf. Yang pertama ada antroposofi, penghargaan akan perkembangan, musik dan gerakan, dan memfasilitasi keragaman dan keterbatasan anak. Nah, antroposofi sendiri menurut Steiner diambil dari bahasa Yunani yang artinya manusia, antros yang artinya manusia, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Antroposofi menurut Steiner menawarkan petunjuk langkah demi langkah penelitian spiritual. Pemikiran antroposofis menurut Steiner memungkinkan seorang untuk mendapat pemahaman baru tentang manusia, tubuh, dan jiwa. Nah, perkembangan spiritual ini diyakini oleh para guru Waldorf dan tidak dikaitkan dengan tradisi agama tertentu. Guru lewat pengabdian terhadap kebenaran dan ilmu pengetahuan membangkitkan kekaguman siswa akan keindahan dan kebenaran. Steiner meyakini bahwa setiap orang mampu memasuki dimensi spiritualnya yang kemudian memberikan kesempatan
untuk mendapat pelajaran yang lebih tinggi dan lebih bermakna. Yang kedua ini ada penghargaan akan perkembangan. Nah, pendidikan Waldorf didasarkan pada penghargaan akan proses perkembangan anak dan tahap-tahap perkembangan mereka. Perkembangan masing-masing anak menentukan bagaimana kapan guru Waldorf memperkenalkan topik-topik dalam kurikulum, menghargai perkembangan anak, dan cara mereka belajar adalah landasan dasar semua program pendidikan anak usia dini. Nah, yang ketiga ada musik dan gerakan. Nah, pada prinsip ini tuh seni gerakan membuat kata-kata dan musik terlihat lewat gerakan dan bahasa tubuh dan memungkinkan si anak untuk mengembangkan rasa keselarasan dan keseimbangan. Oleh karena itu, ketika mereka belajar membaca, mereka juga menjadi huruf lewat gerakan tubuh. Menurut Steiner, setiap bunyi, kata, atau musik dapat diinterpretasikan lewat isyarat dan gerakan tubuh lainnya. Misalnya saat belajar huruf O. Nah, pada saat belajar huruf O, anak tidak diharuskan untuk menulis. Jadi, diajarkan melalui musik dan gerakan. Misalnya, guru menyuruh anak untuk membentuk huruf O. Lalu tangan anak pada membentuk huruf O. Lalu setelah itu dia menari-nari dan kalau tidak, huruf O ini dikaitkan dengan suatu objek yang familiar dengan anak. Misalnya guru memberi arahan kepada anak. Bagaimana cara membentuk huruf O? Lalu guru bilang, onta. Onta hurufnya O. Jadi ada seni di dalam pembelajaran si anak. Seperti itu. Dan huruf-huruf selanjutnya misalnya A, ayam. Terus B, badak. Dan seterusnya. Terus yang keempat ada memfasilitasi keragaman dan keterbatasan anak. Nah, memfasilitasi dan bersikap sensitif terhadap keragaman adalah aspek penting dalam pendidikan. Nah, dari kelas 1 kurikulum untuk semua anak mencakup kajian 2 bahasa asing. Kurikulum juga mencakup kajian agama dan budaya. Hasilnya, anak akan belajar menghargai semua ras dan budaya. Sekolah Waldorf juga mengalami kesuksesan dalam mengajar anak-anak yang telah didiagnosis memiliki keterbatasan seperti disleksia, karena Waldorf mengajar dengan semua panca indera. Nah, pada anak disleksia kan dia kesulitan ini ya, mengenali huruf dan menulis huruf. Nah, ketika anak disleksia ini diajarkan melalui seluruh panca indera, misalnya tadi dengan seni dan gerakan, anak jauh akan lebih mudah untuk mengenali huruf. Seperti itu. Terus lanjut. Yang ketiga ada model pembelajaran Waldorf. Nah, teori pendidikan Rudolf Steiner, pencipta antroposofi, menjadi dasar pendidikan Waldorf yang sering dikenal dengan pendidikan Steiner. Jadi nama lain pendidikan Waldorf juga bisa disebut dengan pendidikan Steiner. Pendidikan ini bersifat komprehensif dengan menekankan pada dorongan imajinasi dan kreativitas siswa bersama dengan perkembangan intelektual dan kreatif mereka. Setiap pendidik memiliki kelonggaran yang cukup besar untuk menentukan materi pembelajaran, pendekatan pedagogis, dan struktur kelembagaan. Nah, yang pertama ada anak usia dini atau lower sense yang dimulai pada usia 0 sampai 7 tahun. Nah, indera fisikal meliputi sentuhan atau touch, kehidupan, gerakan, dan keseimbangan balance. Jadi pada anak usia 0 sampai 7 tahun itu mereka belajar paling baik melalui peniruan yang dilakukan oleh modelnya. Nah, dia tuh berjuang untuk menjadi sosok yang layak ditiru.
Pendidik anak usia dini Waldorf mengasuh perkembangan setiap anak, menyediakan lingkungan yang lembut namun kaya sensorik dan aktivitas berbasis permainan yang mendorong anak kecil untuk menyelidiki dunia alam, menjelajahi hubungan sosial, dan memperluas kapasitas imajinatif. Kegiatan ini meletakkan dasar penting untuk perkembangan intelektual, emosional, dan fisik. Nah, jadi karena pada saat ini merupakan usia yang sangat baik bagi anak untuk meniru sesuatu, maka dari itu kita sebagai orang tua harus dapat memberikan teladan yang baik bagi anak supaya pada saat tahap perkembangan selanjutnya anak ini dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tugas perkembangannya. Terus yang kedua ada masa kecil menengah atau adolescence yang dimulai pada usia 7-14 tahun. Nah, indera yang termasuk itu ada indera penglihatan, perasa, penciuman, dan kehangatan. Pada usia ini, anak-anak belajar paling baik melalui pelajaran yang menyentuh perasaan mereka dan menghidupkan kekuatan kreatif mereka. Kurikulum sekolah Waldorf hidup dengan dongeng fabel, saga, mitologis, dan biografi tokoh sejarah yang menggugah. Terus Waldorf pada tingkat sekolah dasar juga pada guru ini memiliki peran untuk mengintegrasikan cerita, drama, gerakan ritmis, seni visual, dan musik dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Nah, guru kelas 1-8 Waldorf ini memiliki peran yang serupa dengan peran orang tua yang selektif, membimbing pelajaran akademik formal anak-anak sambil membangkitkan perkembangan moral mereka dan meningkatkan kesadaran mereka akan tempat mereka. Terus yang ketiga ada masa remaja atau upper sense yang dimulai pada usia 14-21 tahun. Nah, selama usia ini indera yang diasah itu ada pendengaran, perkataan, dan pemahaman. Nah, pada usia 14-20 tahun ini menandai perkembangan intelek dan independen, bersama dengan itu kemampuan untuk memeriksa dunia secara abstrak dan melatih kearifan penilaian dan pemikiran kritis. Nah, ini misalnya kalau di dunia perkuliahan ya atau mahasiswa yang usianya 18-21 tahunan. Nah, pada usia mereka yang segitu, para dosen memberikan pembelajaran kepada mahasiswa agar mahasiswanya ini tuh bisa melakukan pembelajaran secara kritis, misalnya dengan diberikan studi kasus. Nah, pada studi kasus ini anak-anak atau mahasiswa diharuskan untuk memecahkan masalah atau mendiskusikan studi kasus tersebut agar mendapatkan satu poin utama dan bagaimana solusi atau jalan keluar yang ada pada studi kasus tersebut. Nah, hal ini tentu akan mendorong daya berpikir kritis pada mahasiswa. Maka dari itu, indera yang diasah pada usia ini tuh ada perkataan dan pemahaman ini tadi. Nah, terus yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada permainan dalam sekolah ini bersifat sederhana dan terbuka sehingga akan mendorong imajinasi anak. Yang kedua, semua kegiatan tidak bersifat akademik, melainkan kegiatan terapan. Dengan begitu, akan lebih banyak mendorong kreativitas pada anak. Yang ketiga, menggabungkan anak dari berbagai usia yang berbeda sehingga akan membentuk sikap menghargai, menghormati, imitasi sikap dan memiliki sikap saling tolong-menolong. Terus selanjutnya kekurangannya, yang pertama, tidak dapat diimplikasikan pada sekolah umum dikarenakan filosofis agamanya yang kuat atau tingkat spiritualitasnya yang diterapkan tinggi.
Yang kedua, pendekatan ini lebih berfokus dalam aspek sosial emosional dan kurang pada aspek kognitif. Yang ketiga, kurikulum Waldorf didasarkan pada teori antroposofi Steiner. Terus yang keempat, sekolah Waldorf tidak memberitahu tentang filosofi mereka atau ikatan mereka dengan antroposofi. Terus yang kelima, banyak dari kritikus keberatan dengan penundaan dalam belajar membaca, tidak menggunakan teknologi di ruang kelas dan tingkat pendidikan ke atas. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai pendekatan pembelajaran anak usia dini yang dilihat melalui pendekatan Montessori dan pendekatan Waldorf. Nah, semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman. Jika ada perkataan yang salah atau terlalu mutar-mutar, saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.